Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtika dari Prodi Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Aplikasi Perhitungan Gaji Karyawan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dari latar belakang di atas dapat kita lihat bahwa pengkajian merupakan kompensasi secara langsung yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas hasil kerja yang telah dilakukan. Masalah gaji atau imbalan kerja bagi karyawan merupakan hal yang sensitif dan berpengaruh langsung pada produktivitas kerja individu. Penerapan sistem pengkajian yang tepat dapat memberikan kepuasan bagi pekerja maupun instansi. Hal ini dapat berpengaruh pada kegiatan operasional instansi, sehingga siklus pengkajian pada instansi sangat penting. Pengolahan gaji di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini masih berbentuk dokumen-dokumen, sehingga memerlukan tempat dan ruang yang luas. Dalam pengolahan kajiannya masih dilakukan secara konvensional, sehingga dalam perhitungan, penginputan dan penyimpanan data kurang efektif dan efisien. Bila data dibutuhkan memerlukan waktu yang lama untuk pencarian data. Batasan masalah pada aplikasi perhitungan gaji karyawan ini ada 4 bagian. Yang pertama, pengolahan data karyawan dan absensi. Yang kedua, perhitungan gaji karyawan. Yang ketiga, cetak laporan gaji. Yang keempat, cetak struk gaji karyawan. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu tujuan dari penelitian ini untuk menyusun suatu sistem yang sistematis dan terstruktur dan membuat sistem pengkajian yang dapat mempermudah dan mempercepat perhitungan gaji setiap bulannya. Manfaat dari penelitian ini bagi Dinas Pendidikan dapat dijadikan masukan, bagi penulis diharapkan dapat menambah pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh waktu kuliah. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai masukan, referensi, atau bahan perbandingan. Selanjutnya, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang beralamatkan di Jalan Kapten Arifai, nomor 47, Sungai Pangeran, Ilir Timur 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Pendidikan merupakan instansi yang berada di bawah kewenangan pemerintah serta di bawah oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang bergerak di bidang pendidikan. Metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Ada 3 cara pengumpulan data yang dilakukan penulis. Yang pertama, wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung pada pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang terkait dengan penelitian. Yang kedua, observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada Dinas Pendidikan. Dengan ini, peneliti melakukan magang selama 2 bulan di Dinas Pendidikan. Yang ketiga, studi pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data dari buku maupun jurnal yang terkait dengan penelitian. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Pada tahapan ini, penulis menggunakan metode waterfall ataupun metode air terjun yang merupakan model sekuensial linear atau alur hidup klasik yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara terurut. Lalu, penulis menggunakan alat pengembangan sistem yang pertama yaitu flowchart yang merupakan diagram alir yang menunjukkan prosedur sistem secara logika. Yang kedua, ERD, Entity Relationship Diagram, yang merupakan bentuk awal untuk melakukan perancangan basis data relasional dalam suatu proyek dan menentukan hubungan antar entitas. Dalam pemrograman ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP, menggunakan code igniter dan database MySQL. Berikut adalah hasil dari aplikasi perhitungan gaji karyawan.
Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aplikasi perhitungan gaji karyawan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, bagian keuangan untuk menghitung gaji karyawan sehingga pembayaran gaji karyawan dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Saran dari penelitian ini yaitu pihak instansi dapat melakukan peningkatan dalam keamanan aplikasi dengan menyediakan seorang ahli IT yang mampu menjaga keamanan jaringan pada aplikasi. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.